Secara umum kami melakukan visual sensus terdiri dari 1 titik mangrove, ya 4 titik itu adalah terumbu karangnya dan 2 titik untuk di lamun. Jadi visual sensus terhadap biota laut yang ada di perairan Pulau Gelasa. Sensus berikutnya, sensus itu banyak sekali, melihat ikan, kemudian melihat megabentos dan melihat pantai. Jadi apa saja bangkai ataupun bekas cangkang kerang itu kita bisa lihat secara visual sensus. Kemudian kita juga mewawancara nelayan. Jadi wawancara ini mereka yang sering ke Pulau Gelasa, jadi diharapkan mereka memiliki informasi penting dalam banyak hal penelitian yang terkait. Kemudian untuk terumbu karang kita menggunakan underwater photo transect. Jadi itu metode yang sudah standar dan disetarakan serta dipakai untuk di seluruh perairan di Indonesia. Untuk di terumbu karang, jadi sebetulnya karang di sini itu adalah fringing reef ya, fringing reef ataupun karang tepi yang tumbuh antara 3 meter sampai 15 meter. Secara visual saya bisa melihat kalau karang di sini masih sangat baik dengan tutupan lebih dari antara 50% sampai 80%. Kemudian karang yang di sini keanekaragamannya tinggi, acropora banyak sekali di sini, acropora bercabang, digitata, kemudian ada yang branching, kemudian ada yang masif. Keanekaragamannya tinggi kalau di sini. Kalau kita lihat dari bentuk pertumbuhan. Kemudian kalau di karang juga, karang masifnya luar biasa besarnya. Kemarin diukur dengan diameter lingkarannya itu lebih dari 5 meter.
2 meter, kemudian tingginya antara 1,5 meter sampai 2 meter. Nah, yang menarik seperti ini. Jadi di sini itu seperti yang saya jelaskan tadi, karang-karang masif di sini sangat besar. Beda yang saya temukan di perairan di perairan Bangka Belitung, itu di tempat lain seperti di Belitung, di Pulau Ketawa, di Pulau Panjang, dan di Pulau Liat. Itu di sini lebih besar bentuknya. Dia banyak sekali patch ataupun celahnya itu terbentuk dari terumbu karang yang berbentuk masif yang besar-besar sekali. Kemudian celah itu juga terbentuk dari dinding-dinding karang yang tersusun secara masif seperti itu. Nah, dengan struktur yang besar ini dan dengan pertumbuhannya yang secara rata-rata 1 sampai 1,5 cm per tahun, artinya ini memiliki potensi karang yang sudah lama di perairan Glasa ini. Artinya ini pun berpotensi menjadi sejenis karang-karang yang sudah purba. Nah, tetapi untuk membuktikan itu kita perlu kajian-kajian yang lebih mendalam lagi, terutama tentang ekologi, kemudian perubahan iklim, dan banyak lagi yang lain yang bisa kita eksplorasi di sini. Yang berikutnya saya ketemu sejenis Anacropora di sini, Anacropora. Jadi dia bentuknya bercabang, tetapi ada saya melihat itu ada perbedaan antara spesies dengan yang ada di sini. Jadi kalau secara visual saya bisa mengatakan itu adalah Anacropora, sejenis Anacropora spinosa. Tapi secara bentuk di sini itu berbeda dengan Anacropora yang ada di perairan timur. Kemudian Anacropora ini sebetulnya tidak terdata di perairan Bangka Belitung ataupun di perairan barat Sumatera, tapi dia banyaknya di daerah timur, Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, sampai di Bali. Itu daerah persebarannya. Untuk hewan-hewan yang kita temukan di sini itu ada yang kita temukan dan ada yang secara bertanya dengan nelayan. Yang pasti kita ketemu di sini adalah penyu sisik. Penyu sisik, dan ternyata masyarakat nelayan yang mampir ke sini mereka ketemunya tiga spesies di sini. Ada penyu sisik, ada penyu belimbing, dan ada penyu hijau. Untuk penyu, kita belum bisa mendokumentasikan penyu itu bertelur di perairan ini. Tapi informasi dari nelayan, pulau ini adalah pulau penyu bertelur. Nah, di pantai kami temukan cangkang telur penyu yang sudah menetas, ataupun saya tidak tahu ini menetas atau yang dimakan oleh biawak, tetapi di Pulau Glasa kami temukan cangkang penyu yang sudah menetas. Nah, ini mengindikasikan kalau perairan Pulau Glasa ini itu adalah tempat penyu bertelur sebetulnya. Yang menarik di sini, di sepanjang pantai ini kami ketemu cangkang dari Nautilus. Ini Nautilus yang kita temukan di sini. Ada 3 buah cangkang Nautilus yang kita ketemu di sini, dan ini termasuk hewan yang sudah sangat langka, dan persebarannya itu sebetulnya di perairan timur Indonesia dengan kriteria yang dia hidupnya di perairan laut yang dalam seperti itu. Nah, kita ketemu di perairan Glasa.
Yang diinformasikan oleh para nelayan itu mereka ketemu dugong. Kemudian ada sejenis hiu pari. Hiu pari ada di sini dengan panjang lebih dari 4 meter seperti itu. Kemudian ada lumba-lumba. Kerapunya banyak sekali. Di sini juga ketemunya anemone fish ataupun clownfish. Saya ketemunya lebih kurang ada 6 spesies di sini. Kemudian ada ikan Napoleon. Ikan Napoleon ini sering tertangkap di perairan Glasa juga. Ada parrotfish, tapi satu ini yang masih kita gali lebih dalam lagi, yaitu mandarin fish. Mandarin fish ini adanya di perairan Manado sana, yang di perairan timur, yang sebetulnya ini ikan-ikan endemik di perairan timur Indonesia. Kalau kita urutkan lagi ke ekologi perairannya, berarti di perairan Pulau Glasa ini sistem rantai makanannya masih sangat baik. Sistem rantai makanan yang baik itu menjelaskan kalau ekosistem terumbu karang di perairan Pulau Glasa ini sangat baik. Mangrove di Pulau Glasa ini merupakan sebuah ekosistem mangrove yang cukup unik, karena dari keseluruhan pulau hanya berada di satu titik saja, yaitu di daerah mirip sebuah teluk, di mana di situ di ujung dari teluk itu dikelilingi oleh ekosistem mangrove yang sebenarnya tebal juga tidak, tetapi dia cukup bagus sebagai habitat. Di sini dilihat dari kerapatannya yang cukup lebat, dari kanopinya yang cukup lebat juga. Jadi menurut saya ekosistem mangrove yang ada di Pulau Glasa ini cukup unik. Ketika kita melakukan pengamatan dalam beberapa hari ini, kita melihat bahwa ada propagul yang terhanyut, terbawa oleh arus, sehingga diduga pola persebaran mangrove yang ada di Pulau Glasa ini dimulai dari hanyutnya propagul-propagul tersebut, dan akhirnya dia tumbuh karena menemukan suatu lingkungan atau suatu substrat yang cocok sehingga dia bisa tumbuh dan menjadi hutan mangrove. Kita perlu meneliti lebih lanjut apa sih sebenarnya yang menyebabkan mangrove tersebut tidak menjadi besar seperti di daerah lain, ataukah ada faktor lingkungan, ataukah karena cekamannya yang tinggi sehingga dia tidak berkembang lebih lanjut menjadi besar dan lebih lebar diameter batangnya, juga lebih tinggi pohonnya, sehingga itu yang harus kita teliti lebih lanjut. Karena beberapa propagul yang terhanyut pun dia menunjukkan ukuran yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan spesies yang sama di tempat lain. Fungsi dari ekosistem mangrove sebagaimana kita ketahui adalah salah satunya sebagai biofilter. Artinya apa? Walaupun itu sedikit, tetapi kita bisa melihat bahwa ekosistem terumbu karang yang ada di depan dari ekosistem mangrove tersebut dapat tumbuh dengan besar. Diameternya bahkan jika kita melihat dari size diameternya itu bisa berusia puluhan atau bahkan ratusan tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan erat antara ekosistem mangrove dengan ekosistem terumbu karang, di mana salah satu fungsi ekosistem mangrove adalah sebagai biofilter dan juga sebagai sediment trap, sehingga air yang masuk ke terumbu karang itu sudah bersih dan jernih dan dapat dimanfaatkan oleh terumbu karang tersebut untuk melangsungkan kehidupannya. Kalau kita melihat secara lanskap,
struktur dari Pulau Gelasa ini, fungsi dari mangrove juga bisa digantikan oleh tanaman-tanaman hutan pantai lain, seperti misalkan ada ketapang, lalu ada pohon pandanus. Itu fungsinya juga bisa menahan, terutama menahan erosi atau abrasi ketika kita berbicara mengenai larian sedimen ke arah laut. Apapun kegiatan yang dilakukan di sekitar atau bahkan di Pulau Gelasa ini tetap memperhatikan keharmonisan ekologis yang terjadi seperti saat ini. Kita bisa melihat ketika alam atau ekosistem ini terjaga dengan bagus, terjaga dengan baik, maka akan banyak ikan di situ, di mana ikan-ikan tersebut merupakan sumber penghasilan dari nelayan yang melaut di sekitar Pulau Gelasa. Beda lah, masih bagus lah itu dipandang. Karang-karangnya masih bagus. Jadi mendapat istilah itu dijaga lah, sama-sama menjaga untuk kawan-kawan nelayan yang lain. Kalau pulau ini rusak, istilah kami ini susah lah untuk cari makan lah itu untuk sehari-hari kan. Jadi kena cari dulu hasil ini moyang itu laut. Jadi itulah laut sini lah. Kami ini kayak Pulau Gelasa ini saling menjaga, Pulau Gelasa pun menjaga kami. Ini untuk pemerintah pusat lah istilahnya kan, belum dilestarikan lah pulau ini dan dikembang lah, jangan sampai gimana ya, jangan disia-sia lah. Hitungan Pulau Gelasa ini kayak macam hitungan pulau-pulau tua lah. Pulau tua ibaratnya peninggalan untuk kenangan orang-orang tua lama lah. Dia sedekah laut tuh, sedekah adatnya sih alhamdulillah kata orang tuh tiap tahun tuh jalan. Kita orang tuh ngenang-ngenang kayak leluhur kan, orang-orang tua lama, bagi kita doain lah. Ibarat tuh kita ngedoain keselamatan kita lah dalam mencari kan. Nek akek di sini pun ibarat membantu melindungi lah kan. Nah, Pulau Gelasa ini kalau bagi nelayan yang ada di pesisir Kecamatan Lubuk Besar itu sumber penghasilan yang melimpah lah kalau di situ. Biasanya dalam satu malam kalau orang nyotong atau pancing cumi itu bisa dapat sekitaran 70 kilo, 80 kilo dalam satu malam. Sayang kalau Pulau Gelasa itu harus dirusak baik campur tangan manusia ataupun yang lainnya. Itu bagi saya sangat disayangkan karena potensinya besar untuk perikanan. Harapannya ya kita sama-sama untuk menjaga, untuk pemerintahnya juga melakukan daerah pelindungan atau membuat daerah kawasan konservasi yang berdasarkan penelitian-penelitian. Pulau Gelasa menyimpan banyak hal ya yang selama ini belum terungkap. Nah, ada sebuah petunjuk mungkin yang perlu kita gali ataupun kita eksplorasi ya ke depannya, bahwa potensi yang ada di Pulau Gelasa ini mungkin peradaban kita di masa lalu, ada peninggalan purba di masa lalu yang ini kemudian harus tidak hanya dilihat dari soal ilmu pengetahuan ya, juga kemudian soal kebudayaan, bahwa Pulau Gelasa menyimpan banyak hal yang harus kita gali hari ini terkait kemudian untuk mencegah tidak hanya bencana ekologi, juga kemudian hilangnya peradaban yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Saya yakin
terumbu karang di Pulau Gelasa ini menyimpan banyak sekali bukti sejarah, sehingga dengan terkuaknya ataupun banyaknya kajian mengenai karang di Pulau Gelasa, itu bisa saja melahirkan ataupun pengetahuan ataupun pemahaman masyarakat Bangka Belitung tentang sejarah dari Bangka Belitung itu sendiri, ataupun Indonesia ataupun masyarakat di dunia. Baik, harapan saya ketika kita berbicara ekologi dan berdiskusi dengan nelayan, kemudian apa yang kami temukan di sini, harapan kami sangat besar Pulau Gelasa ini bisa dijadikan kawasan konservasi. Karena kemungkinan kita kehilangan biota, khususnya biota laut, itu sangat besar di perairan ini tanpa kita ketahui sebelumnya. Harapan saya yaitu pulau ini jadi kawasan konservasi, baik itu nasional ataupun di daerah.